Beliau berkata, "Sudah ya Nang, kita nggak usah bahas setan-setan itu. Yang jelas, kamu nanti sore mau tes toh di BKN. Habis subuh, tidur di masjid ini, Mbah yang jaga. Soalnya Mbah marbot di sini," kata beliau. Sontak pun aku langsung menangis terharu sambil mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Setelah sholat subuh, aku tidur di masjid itu sambil dijaga oleh Mbah Kasmo. Lokasi masjid ini ada di sekitaran Terminal Jombor, di mana waktu aku ketakutan, aku lari ke sana saking takutnya. Bangun tidur, aku langsung cuci muka dan melihat jam menunjukkan pukul 11 siang. Mbah Kasmo masih tetap menunggu aku di situ sambil membawa singkong rebus yang enak sekali. Setelah mandi dan sholat zuhur, aku makan singkong ditemani oleh Mbah Kasmo. Sambil kami ngobrol, Mbah Kasmo berkata, "Habis ini coba kamu tengok pekarangan rumah yang kamu tempatin tadi malam. Itu bukan rumah, tapi kebun dan ada kuburan keluarga yang jarang diziarahi oleh keluarganya. Namun tanahnya emang luas dan buat keluarganya itu sendiri." Dan ternyata pas aku cek, betul apa yang dikatakan oleh Mbah Kasmo tersebut. Mbah Kasmo juga bercerita bahwa beliau sering mendengar suara jeritan perempuan dari dalam situ. Hanya saja beliau cuek dan tidak peduli. Aku juga bersikukuh bahwa tadi malam yang aku lihat adalah rumah dan juga pekarangan yang luas. Akhirnya aku pun pamit untuk mengikuti sesi tesku pada sore itu dan minta izin bahwa aku akan menginap sehari lagi karena tidak mungkin mencari bis malam ke arah Kudus. Tak lupa aku meminta doa untuk kelancaran tesku nanti. Singkat cerita, aku selesai tes dengan baik dan memutuskan untuk kembali ke masjid di mana Mbah Kasmo tinggal. Aku membawakan nasi goreng 2 untuk kami makan malam. Setelah kami makan dan kami mengobrol, Mbah Kasmo akhirnya ikut tertidur dengan aku di masjid itu. Paginya, aku pergi ke Terminal Jombor untuk membeli tiket bis untuk aku pulang. Sebelum pulang, aku pamitan ke Mbah Kasmo dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada beliau. Tanpa terasa, aku menangis ketika memeluknya, dan beliau pun menangisi kepergianku. Beliau berkata, "Ya Allah Nang, semangat gih, mugi sukses. Hidup itu udah ada jalannya, dan Allah tahu yang terbaik buat hambanya, sedangkan hambanya sendiri nggak tahu apa-apa tentang takdirnya." Ucapan itu pun sangat membekas di kepalaku sampai sekarang. Ya, hanya Allah yang tahu yang terbaik. Kita sebagai hamba tidak tahu apa-apa tentang takdir yang sudah Allah berikan. Akhirnya aku naik bis dengan menyisakan rasa sedih karena meninggalkan Mbah Kasmo.
banyak sekali yang aku dapatkan ketika aku berkunjung ke Yogyakarta pada waktu itu. Semua petuah-petuah dan nasihat Mbah Kasmo selalu kuingat, dan aku pun menjadikan pengalaman hororku tersebut menjadi suatu cerita yang nantinya dapat menguatkanku. Tentang Ibu Rukmini, ya, ternyata beliau adalah hantu dan bukan siapa-siapa.